Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inayatus Sholihah, NIM 19040410 dari PGSDB 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan IPS SD. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai tolak ukur sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih umum. Dilihat dari pendekatannya, ada dua jenis pendekatan, yakni yang pertama, student-centered approach, atau yang dikenal sebagai pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan yang kedua, yakni teacher-centered approach, yang dikenal sebagai pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Salah satu pendekatan teacher-centered approach yaitu pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori lebih menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada warga belajar. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, adanya dominasi sumber belajar dalam pembelajaran. Yang kedua, bahan belajar terdiri dari konsep-konsep dasar. Yang ketiga, materi lebih cenderung bersifat informasi. Dan yang keempat, terbatasnya sarana pembelajaran. Sedangkan salah satu pendekatan student-centered approach yaitu pendekatan inquiry. Istilah inquiry mempunyai kesamaan konsep dengan istilah lain seperti discovery, problem solving, dan reflective thinking. Pendekatan inquiry ditunjukkan kepada cara belajar yang menggunakan pencarian terhadap suatu objek secara kritis dan analitis, sehingga dapat membentuk pengalaman belajar yang bermakna. Langkah pendekatan inquiry mulai dari perencanaan sampai evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pemberian dorongan. Yang kedua, kegiatan penyampaian RPP. Yang ketiga, proses inquiry. Yang keempat, umpan balik. Dan yang kelima, penilaian. Berikutnya yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dilihat dari strategi pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama, exposition discovery learning, dan yang kedua, group individual learning. Ditinjau dari cara penyajian dan cara pengolahannya, strategi pembelajaran dapat dibedakan antara strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.